Hai guys, ketemu lagi nih sama gue Faisal dari Yuzon Tech. Di meja redaksi sekarang, di meja Yuzon Tech sekarang udah ada smartphone terbarunya dari Oppo nih. Oppo Reno 8T 5G. Dan di Indonesia sendiri, smartphone ini tuh dijual dengan harga mulai 5,9 jutaan buat model 8 sampai 128 GB. Dan kalau kalian butuh memori penyimpanan yang lebih besar, ada varian yang 256 GB dan harganya tuh selisih 500.000 aja. Tepatnya 6,4 jutaan. Unit yang gue terima saat ini masih fresh banget, masih fresh banget, masih baru. Dan smartphone yang gue akan unboxing sekarang, yang akan gue pakai nantinya, ini adalah warnanya emas matahari. Kalau di Inggrisin tuh kayak sunrise gold kali ya. Iya, sunrise gold. Ini kayaknya kaku amat ya, emas matahari. Ya, seperti yang gue bilang tadi, RAM-nya 8GB dan storage 128GB, dan ini udah resmi di Indonesia. Oke, kita buka aja kali ya. Di sini nggak ada informasi apa-apa selain pabrikasinya kayak gimana. Terus boxnya juga simpel banget sekarang. Oke, kita buka aja. Ya, ini dia Oppo Reno 8T 5G. Ini isi boxnya. Jadi ini ada box kecil ya. Kalau Oppo sih masih lengkap ya, ngasih packagingnya, dalam-dalamannya. Di sini udah ada soft case. Soft case-nya lumayan oke sih kualitasnya ya, nggak murah-murah amat, tapi ya lumayan. Terus ada SIM ejector dengan desain yang lumayan unik juga. Unik sih ini desainnya. Oke, terus ada safety guide, ya, dan juga petunjuk penggunaan. Kalau untuk kartu garansinya sih harusnya ada di sini, ya. Kartu garansinya udah termasuk di safety guide-nya. Kemudian ini dia, Oppo Reno 8T 5G-nya, cuman kita simpen dulu. Lanjut, ada kabel USB Type-C. Jadi smartphone ini udah mendukung SuperVOOC ya teknologinya. Dan ini dia adapternya. Jadi SuperVOOC-nya itu 67 watt. Oke, lumayan ngebut sih. Kayaknya kalau ngecas baterai smartphone ini bisa kurang dari sejam aja kalau pakai charger SuperVOOC 67 watt. Kita simpan. Nah, kita fokus ke sini sekarang. Oppo Reno 8T 5G. Jadi smartphone ini tuh varian 5G dari Reno 8T series. Jadi yang untuk Reno 8T standarnya itu udah meluncur duluan di Indonesia. Sebenarnya keduanya tuh diluncurinnya bareng, tapi dijualnya berbeda. Kalau dari informasi dari Oppo Indonesia, jadi memang untuk stok dari varian 5G ini baru ada sekarang nih. Nah, ini dia smartphone-nya. Seperti yang bisa kalian lihat, smartphone ini punya layar yang melengkung. Dan udah pasti layarnya AMOLED ya, nggak mungkin IPS LCD juga, karena layar AMOLED kan lebih fleksibel, jadi bisa bisa ditekuk. Jadi buat memberikan efek layar lengkungan dan bezel yang lebih tipis. Kalau dilihat dari bagian belakangnya sih asli smartphone ini kayak cakep banget sih. Sambil gue nyalain, sambil gue jelasin detailnya kali ya. Oke. Sambil gue nyalain, kita kembali lagi ke cantiknya bodi belakang smartphone ini. Jadi Sunrise Gold jadi hero colornya dari Reno 8T 5G. Smartphone ini sesuai namanya lah ya. Basicnya emang silver, tapi kalau kena cahaya lampu yang pas, itu keluar nih warna Magic Hibinio di bagian belakangnya.
Kalau pakai kalau pakai soft case sih kayaknya kurang kelihatan ya warnanya. Tapi tetap Oppo kayak mamerin bagian frame kameranya di soft case ini, jadi dibiarin nggak burem. Kalau bagian lainnya kan diburemin nih. Nah, yang bagian sininya nggak diburemin. Dan teksturnya halus, anti jejak sidik jari juga. Ini yang gue suka dari desain-desainnya Oppo. Kalau nggak salah ini Reno Glow berarti desainnya. Dan bingkai kameranya sendiri dibuat seperti apa ya, kayak kapsul kali ya, kayak kaplet, kayak tablet, dan agak memanjang vertikal juga dengan satu kamera besar banget di sini. Kita tahu ini adalah kamera 108 megapikselnya. Jadi salah satu andalan utama, fitur utama yang ditawarin sama Oppo Reno 8T 5G adalah kamera utama 108 megapiksel. Nah, akan gua atur-atur sampai masuk ke halaman utamanya. Nah, ini dia tampilan utama dari Oppo Reno 8T 5G. Seperti yang gue bilang tadi, layarnya tuh punya lengkungan di kiri kanannya. Dan Oppo sendiri ngejelasin waktu launching smartphone ini, mereka pakai teknik khusus buat bikin layar smartphone ini tuh melengkung. Jadi, sama panel AMOLED-AMOLED-nya dilengkungin sama Oppo. Jadi, bukan cuma kaca lapisan luarnya aja, tapi panelnya pun dibikin melengkung biar memberikan efek bezel-less dan visualisasi yang lebih maksimal aja ke pengguna. Kebukti, lihat bezelnya simetris abis, kiri kanan atas bawahnya simetris. Di bagian atasnya cuma ada pancol aja, dan mungkin nggak ada mini kapsul atau dynamic island ala-ala. Gue lebih seneng kayak gini sih sebenarnya, lebih mini aja. Dan ukuran layarnya sendiri itu 6,7 inci dan jenisnya AMOLED. Dan resolusi dari layarnya itu udah Full HD+, jadi udah lumayan oke banget buat kalian penikmat film. Apalagi smartphone ini juga udah mengantongi sertifikasi HDR dari Amazon Prime Video dan juga Netflix. Jadi kalau menonton series yang ada di dua aplikasi tersebut, bisa pakai mode HDR. Jadi keluaran warna dan detailnya itu lebih mantep lagi. Nah, refresh rate-nya 120 Hz, jadi cuma ada dua pilihan aja di sini, 60 Hz dan 120 Hz. Kemudian yang lebih keren lagi dari layar smartphone ini adalah jangkauan warnanya udah 1 billion color alias 1 miliar warna, atau teknologinya bisa dibilang 10 bit. Udah pasti ada fitur dark mode di sini, terus juga ada beberapa fitur kayak adaptive sleep, terus juga auto rotate, display size, font, udah pasti ya. Dan yang terpenting adalah eye comfort. Jadi panel smartphone ini, panel layarnya tuh tetap aman buat dipandang lama-lama kalau kita pakai smartphone ini malam-malam ataupun saat kondisi gelap. Dan kalau kalian khawatir dengan kekuatan dari panel smartphone ini, panel layarnya, kalian gak usah khawatir karena bukan Gorilla Glass sih emang yang ngelapisin kaca depan smartphone ini, melainkan Asahi Glass atau nama kerennya tuh Dragon Trail. Dan tipenya sendiri AGC DT Star 2, jadi lumayan oke lah ya. Lumayan tangguh lah kaca smartphone ini asalkan nggak dilempar lah ya sama kalian. Secara desain, jujur sekarang smartphone kelas menengah tuh udah mulai pada naik level ya kalau menurut gua. Karena biasanya sih smartphone yang kelas menengah itu kan layarnya datar, desainnya kayak biasa aja, dan akhir-akhir ini brand-brand asal China khususnya berhasil ngerilis smartphone kelas menengah tapi dengan desain yang lebih premium. Oke lah, untuk layar yang melengkung kayaknya masih ada beberapa. Cuman ada beberapa aja lah ya smartphone kelas menengah yang punya layar spesial kayak gini. Tapi buat bagian belakangnya nih, desain yang premium kayak gini tuh sekarang udah mulai banyak diadopsi sama smartphone asal China khususnya. Smartphone asal Korea Selatan kayak Samsung gitu ya. Ya itu juga udah mulai menerapkan desain yang premium juga sih untuk kelas menengahnya, dan ini salah satu yang cantik menurut gue desainnya. Warnanya tuh kayak pamerable aja gitu, jadi kalian gak usah pakai casing tambahan juga sih udah oke banget ya. Tapi ya biar lebih aman, kalaupun kalian pengen pakai casing ya bisa pakai soft case, tapi soft case-nya yang bening dan juga tahan kuning. Jadi jangan sampai kuning atau jadi coklat gitu pas pakai lama-lama. Oke.
Masih soal desain, smartphone ini udah didukung juga sama dual SIM, dan kalian bisa upgrade memori penyimpanannya sampai 1 tera. Cuman harus ngorbanin SIM yang kedua, karena slot SIM-nya itu cuman hybrid SIM aja, bukan triple slot. Nah, kayak gini. Jadi SIM 1, di sininya SIM 2 ataupun micro SD sampai 1 terabyte. Di bagian sini ada mikrofon, tadi ada slot SIM, ada mikrofon, terus ada USB Type-C, ada speaker juga, dan kalau ngomongin speakernya apakah stereo, coba kita lihat ya. Oke, stereo speakernya. Speakernya stereo, tapi dengan bantuan speaker sekunder di bagian earpiece yang keluaran suaranya nggak terlalu gede juga dengan speaker utama yang ada di bagian bawah. Jadi stereo, tapi keluaran suara di earpiece-nya masih kurang nendang sih. Kebukti kalau ditutup bagian speaker bawahnya, keluaran nadanya kayak sedikit pecah dan nggak lebih kencang daripada speaker di bagian bawah. Lumayan oke. Di sini ada tombol volume, dan terpisah di sini ada tombol power. Di bagian atas cuman ada mikrofon aja, dan di bagian sini nggak ada apa-apa, cuman ada mikrofon aja. Nah, ngomongin soal spesifikasinya, jadi smartphone ini udah ngedukung 5G seperti namanya ya, Oppo Reno 8T 5G, dan prosesornya sendiri dia pakai prosesor Snapdragon 695 5G, dan RAM-nya 8GB, terus storage-nya ada 2, 128 dan 256GB, dan RAM-nya bisa di-upgrade 2 kali lipat sampai 8GB. Jadi RAM totalnya tuh 16GB. Cuman 8GB-nya virtual sih, bukan hardware. Tapi ya lumayan sih. Dan sistem operasinya udah Android 13, kalau OS 13 versi terbaru. Dan ada banyak banget fitur di sini. Yang paling gue suka dari ColorOS 13 adalah personalisasi UI dari smartphone ini. Jadi kemungkinan besar UI smartphone Oppo gitu ya dengan ColorOS 13, ColorOS 12 juga sama, nggak bakal sama tiap orangnya. Jadi masing-masing orang tuh punya personalisasi masing-masing, dan kita juga bisa mengatur langsung di menu wallpaper dan style, mulai dari always on display, temanya, wallpaper, ikonnya, colornya gitu ya. Kalau colornya bisa disesuaikan sama wallpaper ataupun custom langsung nih warnanya. Terus juga animasi fingerprint dan lain sebagainya lah. Apalagi untuk always on display ya. Jadi ada banyak banget yang bisa kita atur, mulai dari kanvas, bisa pakai foto selfie kita nih always on display-nya. Bitmoji juga bisa, dan ini yang terbaru, home. Mengingatkan kita sama global warming. Jadi lebih peduli lingkungan aja pas pakai always on display jenis kayak gini. Ngomongin soal kameranya, nah kamera tadi 108 megapiksel untuk kamera utamanya, dan punya 2 kamera lainnya smartphone ini. Ada kamera mikroskop 2 megapiksel dan juga kamera 2 megapiksel lainnya untuk sensor depth, untuk lensa depth. Nah, 8 megapikselnya itu ya pakai skema pixel binding, Nona binding, tepatnya 9-in-1 pixel binding. Jadi hasilnya tuh sebenarnya enggak 108 megapiksel, melainkan 12 megapiksel. Tapi kalian tetap bisa memotret di resolusi sesungguhnya 108 megapiksel dengan mode Extra HD. Nah, untuk fitur-fiturnya sendiri ada fitur high res, ada fitur auto HDR, ada AI juga pastinya, dan kalian bisa motret foto potret, foto bokeh juga dengan mudahnya di smartphone ini. Night mode, karena sensor sensor 108 megapiksel di smartphone ini tuh pakai Samsung ISOCELL HM6 ya, dan dengan bukaan lensa yang besar, night mode di sini udah kepake banget lah buat kalian yang seneng motret foto malam ataupun foto di nuansa cahaya yang remang-remang. Tapi yang menarik dari kamera, selain kamera 108 megapiksel, adalah sensor mikroskopnya. Nih, LED flash langsung nyala, dan mikroskop, mode mikroskopnya itu langsung aktif, dan kita bisa memotret dengan perbesaran 40 kali di objek terdekat kayak gini. Jadi ditempel kameranya, jadi kita bisa motret super dekat sampai kayak gini nih.
Kayak gini. Jadi sampai sedekat ini. Lihat. Ini jerawatnya naga, kelihatan tuh. Dan kalian tahu nggak sih, yang buat derma klinik itu, ini ditempelin di kulit juga bisa nih. Tuh. Ini kulit mulus gua. Bisa kelihatan mikroskopnya gitu. Secanggih itu smartphone saat ini. Dan dibandingin sama lensa makro yang 2 megapiksel gimmick, gue sih lebih milih lensa mikroskop ya. Cuman 2 megapiksel tapi lihat. Ini ototnya bisa kelihatan nih. Mana ototnya? Coba lihat ototnya. Tuh. Ototnya bisa kelihatan. Tuh. Ada debu-debunya lagi ototnya, saking nggak dipakai. Lihat. Ini bisa kelihatan tuh, pori-pori gue. Secanggih itu kamera smartphone saat ini. Dan buat kamera depannya, smartphone ini udah ngedukung sensor 32 megapiksel, jadi udah oke banget buat kalian yang para penyuka selfie. Dan buat videonya, kalian bisa ngerekam video di 1080p maksimal dan 720p minimal. Ya, lumayan lah ya buat konten di mana aja dan kapan aja, tinggal di-upload aja ke media sosial. Ya, itu aja kali ya, hands-on, first impression, unboxing dari Oppo Reno 8T 5G, smartphone terbaru dari Oppo. Dan smartphone ini tuh sebenarnya menjadi pengganti Reno 9 series yang sayangnya nggak masuk ke Indonesia. Jadi setelah gue ngobrol-ngobrol sama timnya Oppo Indonesia, market Indonesia lebih cocok untuk Reno 8T series ketimbang Reno 9, karena ya memang jarak antara Reno 8 dan Reno 9 ini terlalu mepet, tapi kemungkinan besarnya ntar kalau ada Reno 10 pasti masuk ke Indonesia. Kayak gitu aja, gue Faisal, selalu sehat buat kalian semua, bye!